Selamat pagi Sobat Investor. Bagaimana kabar portofolio Anda selesai perdagangan kemarin? Semoga cuan dan tetap waspada atas segala kemungkinan yang terjadi. Sobat Investor, indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan 21 Agustus Kamis kemarin mengalami penurunan. Indeks ditutup di level 7.890,71 atau terkoreksi sebesar 0,67%. Beberapa sektor menghijau seperti kesehatan, non-cyclical, dan industrial yang naik di kisaran 0,22 hingga 1,40%. Sementara mayoritas sektor lainnya, termasuk transportasi dan energi, tertekan di rentang 0,07 hingga 1,87%. Lantas, sentimen apa saja yang turut memengaruhi pergerakan IHSG kemarin dan seperti apa proyeksinya hari ini? Untuk mengetahuinya, kita sudah tersambung dengan William Hartanto selaku founder WH Project. Selamat pagi Pak William, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Bagaimana Anda melihat performa IHSG pada pekan ini dan kira-kira bakal seperti apa perdagangan pada Jumat ini? Baik, kurang menarik karena di pekan pendek kita sempat all time high menyambut kemerdekaan ya, sempat tembus ke level 8.000, tepatnya 8.017, tapi sayangnya pada perdagangan kemarin turun. Ya, memang sih kalau kita lihat dari behavior dari pelaku pasar di IHSG dan juga secara historical, sebenarnya ini bisa dikatakan wajar. Karena apa? Di IHSG itu mencapai dua level all time high sebelumnya. Pertama di 7910, maksudnya 7910, dan di level 8017 itu sendiri yang mana tercapai pada tanggal 18. Tanggal 19, karena 18-nya kita libur ya. Nah, jadi kondisi yang mencapai level all time high itu memang rawan profit taking. Selain itu, memang kena pekan pendek, pelaku pasar cenderung melakukan aksi jual. Walaupun kalau kita lihat hal uniknya yaitu pada pekan kemarin termasuk sepekan ini, IHSG itu banyak datang net buy asing ya. Kelihatannya menarik tapi sebenarnya mengarah pada pelemahan. Jadi kalau yang saya lihat dari pergerakan kemarin, koreksi IHSG memang sedikit mengecewakan, tapi pelemahannya ini termasuk masih pada level yang wajar dan sebenarnya banyak peluang yang bisa diambil ya, karena memang ini bagian daripada pengujian level all time high sebelumnya pada 7.910. Dengan kata lain, IHSG harus mampu menjadikan level ini sebagai support baru setidaknya sampai dengan akhir bulan. Kalau ini bisa dipertahankan, kita bisa bersiap untuk melihat IHSG mencapai level 8.000 kembali. Oke, sangat menarik melihat kinerja sepekan ini dan yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pergerakan kemarin itu walaupun terkoreksi itu masih dalam batas yang wajar. Oke, bagaimana proyeksi IHSG pada Jumat hari ini? Baik, dengan closingnya seperti kemarin di 7.890, cuman beda sedikit dengan level 7.910, saya memperkirakan pada hari ini akan terjadi pergerakan mix ya, kemungkinan ditutup dengan penguatan terbatas di mana IHSG akan kembali menguji level 7.910. Seperti yang saya katakan tadi, level ini harus mengalami fase pengujian apakah mampu menjadi support baru atau malah gagal dan IHSG semakin turun. Nah, kalau misalnya kondisi seperti ini, pergerakan mix yang akan terjadi pada perdagangan hari ini harus diantisipasi karena maksudnya gini, kita mau melihat apakah di akhir pekan akan terjadi profit taking massal lagi atau tidak, karena ini kan kondisi yang IHSG pekan pendek sekaligus juga mengecewakan seperti kita bahas, habis mencapai level 8.017 malah turun lagi. Orang mungkin berharapnya setelah cuti bersama kemarin IHSG naik terus, ternyata tidak gitu ya. Jadi saya perkirakan pada hari ini IHSG-nya akan bergerak mix ya, mixnya itu akan ditutup dengan penguatan terbatas pada level 7.910 atau setidaknya mendekati level tersebut. Mungkin ini juga yang akan ditunggu-tunggu oleh sobat investor bahwa mungkin mereka lagi memantau untuk perkembangan portofolio mereka berikutnya. Sektor apa saja nih yang potensial untuk dipantau? Mungkin boleh diinfo apa saja yang bisa menjadi dilirik oleh teman-teman sobat investor kita. Baik, walaupun IHSG kita melemah dan seperti saya katakan pelemahan itu terbatas dan masih wajar, sektor yang secara khusus menarik karena melawan arah khususnya pada perdagangan kemarin ya, di mana IHSG-nya merah, dua sektor ini malah naik. Sektor pertama adalah CPO alias sawit ya, ini banyak didominasi oleh saham-saham yang
awalnya kita nggak kepikiran atau mungkin banyak orang yang tidak memikirkan bahwa sektor ini akan unggul karena nyatanya penguatannya solid terus-menerus terjadi dan berlawanan dengan IHSG. Mungkin karena kebetulan market cap-nya juga tidak terlalu besar ya. Sektor kedua itu saya melihat teknologi. Ya mungkin dipimpin oleh DCII, lalu saham-saham teknologi yang lain mulai mencoba mengalami penguatan. Dua sektor ini yang bisa saya jadikan atau sarankan untuk menjadi sektor pilihan untuk perdagangan hari ini ya. Oke. Kalau untuk saham-saham yang mungkin berpotensi juga untuk dipantau oleh sobat investor, apa saja? Mungkin bisa disebutkan dari sektor-sektor yang sudah disebutkan tadi. Oke, jadi kita memang akan mengambil dari dua sektor itu sebagai saham pilihan untuk hari ini. Dari CPO-nya saya akan rekomendasikan buy untuk saham DSNG dan TAPG. Sebenarnya kedua saham ini satu grup, tapi kalau kita lihat secara teknikal pergerakannya sama-sama mengalami penguatan dengan pattern yang hampir sama persis ya. Di mana saham DSNG itu memiliki support pada 1605 dan saat ini sudah di all time high dan kata lain tidak ada resisten. Yang penting sih, jadi kita mengambil potensi untuk buy on weakness dengan support pada 1605 apabila tidak mampu ditembus dan kata lain bertahan terus di atas 1605, target penguatannya bebas karena saham ini dalam kondisi strong uptrend. Lalu saham TAPG juga itu ada support pada 1520 dan resisten juga belum ada karena saat ini di all time high juga posisinya. Jadi kita mengincar support juga pada 1520 atau sedikit di atasnya apabila tidak mampu ditembus, buy and hold aja dengan target yang masih bisa terus diperbarui gitu ya. Lalu untuk saham teknologinya saya ada dua saham yaitu saham data yang mana pada perdagangan kemarin itu all time high ya. Sebenarnya ini sangat menarik karena mengingat saham teknologi satu ini awalnya nggak dipikirkan sebagai saham yang menarik karena melihat likuiditasnya sangat minim. Saya perhatikan bahwa ketika saham ini mulai terjadi penguatan, khususnya sepanjang bulan Agustus ini, dari awal lebih tepatnya itu mulai terjadi kenaikan volume, yang mana berarti juga terjadi kenaikan minat pelaku pasar sehingga mereka mau mengumpulkan saham ini. Ya, jadi sehingga terjadi penguatan dan kemarin termasuk tanggal 20 itu terjadi penguatan yang signifikan. Masih mungkinkah untuk mengalami penguatan ya, dengan harapan sih tidak terjadi suspend juga sih kita harapkan, tapi kalau misalnya dari trennya sendiri masih bisa direkomendasikan buy. Support terdekat pada 2800 dan targetnya juga belum ada karena saat ini dia tidak ada resisten posisi di all time high. Lalu masih dari saham teknologi saya rekomendasikan saham WiFi atau solusi sinergi digital. Ada support yang sudah berhasil di retest, maksud saya diuji kembali dan berhasil dipertahankan, yaitu pada level 2740. Jadi level ini berhasil dipertahankan dan sekarang sudah rebound kembali pada perdagangan kemarin juga closing di level 2780. Ini saya rekomendasikan buy dengan support 2740 sebagai support terdekatnya dan estimasi target pada 3000 sampai dengan 3200. Nah, untuk hari ini saya rekomendasikan 4 saham itu. Baik, terima kasih Pak William atas pemaparan dan analisis yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjadi rujukan bagi sobat investor kita hari ini dan menghasilkan cuan tentunya. Sekali lagi terima kasih Pak William. Selamat beraktivitas kembali. Sama-sama. Baik sobat investor, demikian proyeksi indeks dan saham-saham rekomendasi pada hari ini. Semoga informasi tersebut bisa menjadi rujukan Anda semua. Akan tetapi perlu diingat bahwa segala keputusan pembelian dan penjualan saham sepenuhnya ada di tangan Anda, sobat investor. Selamat pagi, selamat beraktivitas, maju terus pasar modal Indonesia.